welcome again to this channel. Hope things are great with you. Selamat datang kembali dalam channel belajar kali ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Today we are going to discuss about caption or cut line, text that appears below an image. Kali ini kita akan membahas tentang caption atau cut line, yaitu deskripsi singkat tentang sebuah gambar. The purpose of this study atau tujuan dari pembelajaran kali ini adalah bahwa diharapkan dapat membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk teks caption dengan memberi dan meminta informasi terkait gambar, foto, tabel, grafik, bagan, sesuai dengan konteks penggunaannya. A caption is small text found near an illustration or picture that gives the reader important information about the picture. Jadi caption itu adalah teks singkat yang ditulis biasanya lebih kecil dari huruf yang lain, ditemukan bisa di dekat sebuah gambar yang memberikan ilustrasi ataupun informasi penting tentang gambar yang disediakan. Contohnya seperti gambar ini adalah gambar jerapah, lalu captionnya adalah, "This is an adult male giraffe feeding on an acacia tree. He is using his long neck to reach the leaves high up in the tree." Jadi, caption ini adalah tulisan yang mendukung gambar yang disediakan, menjelaskan bahwa di gambar tersebut adalah seekor jerapah yang dewasa, berjenis kelamin jantan, sedang makan dari acacia tree menggunakan lehernya yang panjang. To make it clear, let us study the following explanation. Caption is a text that appears below an image. Jadi caption itu adalah suatu teks yang biasanya muncul di bagian bawah dari sebuah gambar yang disediakan atau image yang disediakan. And most captions draw attention to something in the image that is not obvious. Dan kebanyakan caption ini menarik perhatian kepada sesuatu yang belum begitu jelas terdapat dalam image yang disediakan. A good caption clearly identifies the subject of the picture without detailing the obvious. Dan caption yang bagus itu adalah caption yang bisa dengan jelas mengidentifikasikan subjek yang disediakan tanpa memberikan hal yang terlalu detail tentang apa yang harus dijelaskan dari gambar tersebut. Atau dengan kata lain, caption ini adalah kata keren, singkat tetapi bisa membangun image positif dari gambar atau image yang disediakan. The following explanation will be about the generic structure of a caption. Penjelasan berikut adalah tentang struktur umum sebuah caption. A caption atau deskripsi singkat gambar biasanya akan mengandung tentang who, siapa yang ada pada gambar yang disediakan, atau juga what. Ini juga terwakili di dalam caption, apa yang menjadi situasi dalam gambar, where, di mana peristiwa tersebut terjadi, itu juga terangkum dalam caption, when, kapan situasi tersebut terjadi, juga dideskripsikan dengan singkat di dalam caption ini, why juga dapat ditemukan melalui membaca caption yang disediakan, how, bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi, juga terwakilkan di dalam caption. Jadi ini adalah susunan struktur pada umumnya sebuah caption bisa menjawab beberapa pertanyaan yang terdapat dalam penjelasan ini. Now let us pay more attention to the following types of captions. Mari kita perhatikan lebih lanjut tipe-tipe dari caption. Ada bentuk expanded atau meluas untuk menceritakan atau menjelaskan sebuah gambar. Who doing what, siapa yang melakukan apa, when, kapan dilakukan, where, di mana dilakukan, why, kenapa dilakukan, how, bagaimana dilakukan, lalu kemudian urutan selanjutnya adalah quote, kutipan. Next, group identification. Jadi di sini nanti captionnya adalah daftar dari setiap orang yang terlibat dalam foto atau grup orang yang ada di dalam foto itu akan disebutkan satu persatu. Itu merupakan caption juga.
Kemudian quote, kutipan. Just a quote from a person that explains doing what. Jadi ini adalah kutipan dari seseorang yang menjelaskan melakukan kegiatan apa di gambar tersebut. When, kapan dilakukan. Where, di mana dilakukan. Why, kenapa dilakukan. How, bagaimana dilakukan. By the who of the photo, oleh orang yang terdapat di foto atau siapa yang ada di foto tersebut. Kemudian ada montage caption atau montase. Jadi kalau montase ini adalah gabungan atau komposisi beberapa gambar atau bagian-bagian gambar yang dipadukan. Jadi ada urutan gambar yang disediakan yang isinya mengandung hal yang sama. This is the example of expanded caption. Jadi kita akan melihat contoh caption yang meluas untuk mendeskripsikan apa yang terjadi. Akan terjawab nanti siapa yang melakukan apa, kapan dilakukan, di mana dilakukan, kenapa dilakukan, bagaimana dilakukan, nanti ada juga kutipan. Pada gambar berikut ada gambar seorang pemain basket yang sedang melakukan slam dunk. Jadi kegiatannya apa? Slam dunk. Kita ikuti ceritanya. Making the final basket of the season against the Bonanza Bengals, Junior John Smith sealed the fate of the team at the Lawlor Event Center, February 11. Smith sunk the winning shot as the buzzer sounded, ending the game 102 points against 100 points. It was like time stood still. I didn't think it was really like that in real life. The shot felt like it was in slow motion, like in the movies, said Smith. Jadi diceritakan di sini kegiatannya adalah slam dunk yang dilakukan oleh John Smith. Kemudian bagaimana dia melakukannya? Lalu dikatakan di sini dia melakukannya dalam event pada tanggal 11 Februari dan Smith melakukan tembakan yang memenangkan timnya sehingga para pendukungnya gegap gempita dan skor yang disediakan adalah 102 melawan 100. Kemudian ini ada kutipan dari Smith, dia mengatakan bahwa pertandingan ini sepertinya tidak pada kehidupan nyata, sepertinya ini dalam gerakan lambat pada film. Nah, inilah penjelasan atau caption tentang gambar ini yang sifatnya meluas. The following is the example of caption on group identification. Berikut ini adalah contoh dari caption atau deskripsi singkat tentang gambar dari kelompok. Jadi nanti akan ada daftar orang-orang yang ada di kelompok pada foto tersebut. Take a look on this picture. Boys Varsity Basketball. Jadi disebutkan ini adalah kelompok atau tim basketball universitas. Front artinya akan dijelaskan nama-nama daftar-daftar orang yang ada di bagian depan. Ada Bob Smith, John Smith, Randy Smith, James Smith. Jadi ini adalah orang-orang yang berada pada bagian depan. Disebutkan satu persatu. Demikianlah untuk contoh caption group identification. Now, we move on to the example of caption on quote. Sekarang kita akan melihat contoh caption atau deskripsi singkat tentang kutipan. Seperti kita lihat di awal tadi, just a quote from a person that explains doing what, when, where, why, how, by the who of the photo. Jadi akan ada penjelasan tentang kutipan apa yang dilakukan oleh siapa, kapan, di mana, kenapa, bagaimana dilakukan oleh orang yang ada di foto. Begini kutipannya. Sometimes you will never know the value of a moment until it becomes memory. Dr. Seuss. Jadi Dr. Seuss ini menyatakan bahwa kadang-kadang kau tidak akan tahu nilai dari sebuah momen atau peristiwa hingga peristiwa tersebut menjadi kenangan. Ini ada gambar gadis kecil, mungkin pada waktu ini dia gembira, tapi mungkin suatu saat kondisinya tidak seperti ini, sehingga dia menjelaskan bahwa betapa bernilainya sebuah peristiwa atau momen ketika momen tersebut sudah menjadi tinggal kenangan.
Ini adalah contoh dari caption kutipan. This is the example for montage caption. Ini adalah contoh caption atau deskripsi singkat tentang tipe montase atau gabungan dari beberapa gambar yang disusun sedemikian tetapi masih memiliki hubungan satu dengan yang lain. Take a look on this picture. Top left, Diana Lang has been involved in gymnastics for 10 years. Jadi sebelah kiri atas adalah Diana Lang. Ini sudah terlibat dalam senam selama 10 tahun. Top right, kanan atas. Jadi setelah kiri atas menuju ke kanan atas, Asa Aninau began his martial arts career with a coupon for free lessons. Ini menjelaskan gambar Asa Aninau yang terlibat dalam olahraga bela diri dan mengikutinya dalam kelas gratis sebelumnya. Lalu setelah kiri atas, kanan atas menuju bottom right, kanan bawah. Robert Villages skateboards almost every day after school. Di sini dikatakan bahwa Robert menggeluti olahraga skateboard setiap hari setelah pulang sekolah. Lalu urutan selanjutnya adalah bottom left, bagian bawah sebelah kiri. Jadi berurut ya, kiri atas, kanan bawah, kiri bawah. Seniors Hillary, Hersenau, Samara Nielsen, and Peg Malloy. Diberitahukan di sini ada 3 orang olahragawan dance ataupun olahragawan balet yang melakukan pemanasan sebelum melakukan latihan. Inilah urutannya. Keempatnya memiliki hubungan, yaitu berhubungan dengan kegiatan olahraga. Berikut ini adalah beberapa contoh tambahan tentang captions yang semoga membuat kita semakin mengerti deskripsi singkat tentang gambar yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pada gambar berikut ada 2 ekor kucing, lalu di bawahnya ada ditulis caption friendship, pertemanan. Jadi bisa disimbolkan dengan gambar tersebut. Kemudian kita melihat diagram berikut. Ditanyakan di sini apakah menurutmu kemampuan berbahasa Inggris mempengaruhi prestasi akademik? Maka ini bisa terjawab dengan caption yang disediakan. Data-data yang disediakan ini bisa menjelaskan pertanyaan yang disediakan. Kemudian untuk tipe selanjutnya adalah kutipan, life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. Jadi di gambar ini adalah gambar kehidupan, ada mentari, pohon yang berwarna hijau, namun kadang juga ada warna gelap di ujung sana. Arti dari caption ini adalah hidup itu 10% dari apa yang terjadi padamu dan 90% bagaimana kamu bereaksi terhadap apa yang terjadi tersebut. Jadi hidup adalah pilihan, itu yang kita dapatkan pesan dari caption ini. Kemudian ini adalah tabel yang menjelaskan tentang nilai rata-rata tinggi dan berat anak laki-laki dan perempuan dengan rentang usia 10-20 tahun. Jadi ini adalah usianya, kemudian ini tinggi rata-rata dan berat rata-rata dan jenis kelamin. Dari tabel ini, dengan melihat caption ini kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih lagi dan menganalisanya lebih dalam lagi. Kemudian, ini adalah caption tentang tabel yang disediakan. Di sini judulnya adalah The World's Most Cosmopolitan Cities. Jadi diceritakan di sini kita bisa lihat nama-nama negara ini adalah negara-negara kosmopolitan yang ada di dunia. Lalu penjelasan berikutnya adalah foreign-born population in major cities in 2014 in percent. Jadi akan dilihat berapa persen angka kelahiran orang asing di negara tersebut pada tahun 2014. Bisa dilihat datanya di Dubai 83% hingga Stockholm 23%. Jadi ini adalah caption, deskripsi singkat tentang data yang disediakan dalam tabel ini. Demikian adalah contoh-contoh yang bisa kita temukan dalam gambar-gambar sehari-hari, baik dalam berita ataupun dalam media sosial. This is the additional example of how to make caption. Ini adalah contoh tambahan bagaimana membuat caption, deskripsi singkat tentang sebuah gambar. Kadang kita juga menemukannya di media sosial ataupun di surat kabar. Demikianlah pelajaran hari ini tentang caption atau tulisan singkat tentang sebuah gambar. Kiranya
bermanfaat, semakin membuat kita mengerti untuk mengenali jenis-jenis caption yang tersedia di kehidupan kita sehari-hari. Thank you so much. See you on the next video.